warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang saya bahas mengenai determinan matriks dan inverse matriks yang berutuh 2x2 di kelas 11 pelajaran matematika umum. Bersama saya Oni Noviati SPD. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran yang kita capai untuk materi kali ini. Yang pertama adalah dapat menentukan determinan matriks yang berurut 2x2. Kedua, dapat menentukan inverse matriks yang berurut 2x2. Selanjutnya, kita masuk ke materinya. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah determinan matriks. Determinan matriks diperoleh berdasarkan perkalian elemen-elemen secara diagonal. Determinan matriks A dinotasikan dengan det A. Seperti ini penulisannya, det buka kurung A. Atau determinan A seperti penulisan mutlak, tapi ini nilainya bukan mutlak, tapi simbol dari determinan. Bisa pilih salah satu, bisa ditulis det dalam kurung A atau garis lurus seperti ini A. Paham ya? Oke, lanjut. Nilai dari determinan suatu matriks berupa bilangan real. Pertama yang kita bahas determinan matriks yang berurut 2x2. Misalkan A adalah matriks persegi yang berordo 2x2, yang dikatakan matriks persegi itu ordonya sama, yaitu baris dan kolom. Yang saya bahas di sini adalah baris dan kolomnya dengan barisnya 2, kolomnya 2. Maka saya katakan matriks persegi dengan ordo 2x2. Dengan bentuk A sama dengan, nah penulisannya kurung ya, 2 kurung, kurung biasa, A, B, C, D. Ini adalah elemen dari matriks. Determinan matriks A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Inilah bentuk determinannya. Kita ubah dulu. Determinan A sama dengan, bisa ditulis seperti ini ya, sama dengan, ini kita ubah dulu. Kita ubah ke tegak ya. Setelah bentuk tulisan determinan, maka penulisannya matriksnya atau elemennya menjadi tegak, bukan seperti ini lagi. Ya, tegak, ini lurus 2, A, B, C, D. Yang dikatakan dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder itu yang ini. A dikalikan D, ini ya, dikurangi B dikalikan C. Tidak boleh dibolak-balik. A dikalikan D dulu, setelah itu dikurangi dengan B dikalikan C, sama dengan AD dikurangi BC. Paham ya? Sekarang masuk ke contoh soal. Tentukanlah determinan matriks A. Perhatikan ini ordonya berapa ya? Ordonya 2x2, elemennya 3, 2, 6, negatif 5. Tentukan determinannya. Nah, determinan A, nah ditulis dulu, sama dengan, nah ini diubah ke tegak. Nah, sama dengan, ini diubah garis tegak. Nah, kalau tidak diubah salah. Harus diubah dulu ke garis tegak. 3, 2, 6, negatif 5. Setelah itu kita kalikan elemen sekundernya, yaitu 3 dikalikan negatif 5 dikurangi 2 dikalikan 6. Sehingga 3 dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 15. 2 dikalikan 6 sama dengan negatif 12. Kita kurangi. Negatif 15 dikurangi 12 sama dengan negatif 27. Inilah nilai determinan A. Yang kedua, berdasarkan jenis matriks dari nilai determinannya. Kalau tadi adalah determinan matriks yang berordo 2x2, sekarang jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Berdasarkan nilai determinannya, matriks dibagi menjadi dua.
yaitu pertama disebut dengan matriks singular. Jika determinan A sama dengan 0, ini maksudnya adalah hasil dari determinan A itu sama dengan 0, maka dikatakan dengan matriks singular. Yang kedua, dikatakan matriks non singular. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maksudnya hasil dari determinan tersebut tidak sama dengan 0. Berarti ada dua jenis determinannya ya, yaitu disebut dengan matriks singular, yaitu di mana determinan A sama dengan 0, dan matriks non singular, determinan A tidak sama dengan 0. Sekarang masuk ke contoh soal, kita menentukan determinan matriksnya itu tadi adalah matriks singular atau non singular. Ini kita gunakan contoh yang tadi ya, contoh yang awal tadi. Tentukanlah determinan matriks A 3, 2, 6, 5 sama seperti tadi. Hasilnya tadi berapa? Hasilnya adalah negatif 27. Disebut determinan matriks apa di sini tadi? Apakah matriks singular atau non singular? Nah, ternyata dikatakan dengan matriks non singular. Kenapa dikatakan non singular? Karena nilai determinan A tidak sama dengan 0. Contoh berikutnya, kita menentukan determinan matriks. Elemennya berbeda ya dengan contoh yang pertama tadi. Sekarang elemennya matriks A-nya 3, 5, negatif 3, negatif 5. Kita cari determinannya. Masih ingat ya caranya mencari nilai determinan? 3 dikalikan negatif 5 dikurangi 5 dikalikan negatif 3. Nilainya berapa? Nilainya 0. Dikatakan determinan matriks yang bagaimana tadi? Berdasarkan jenis matriksnya. Dikatakan matriks singular. Kenapa dikatakan singular? Karena nilai matriksnya sama dengan 0. Inilah yang membedakan matriks berdasarkan nilai determinannya. Ada dua ya, matriks singular dan matriks non singular. Kalau matriks singular seperti ini tadi, determinannya sama dengan 0. Sekarang selanjutnya yang kita bahas mengenai inverse matrix. Tetap inverse matrix yang berodo 2 kali 2. Sebelum masuk ke inverse matrix yang berodo 2 kali 2, saya jelaskan dulu definisinya. Misalkan A dan B merupakan dua matriks persegi dengan ordo sama. Jika matriks A dan B memenuhi hubungan AB sama dengan BA sama dengan I. Maksudnya A dikalikan B sama dengan B dikalikan A sama dengan I. Ini adalah matriks identitas. Matriks identitas dilihat di buku kalian. Apa matriks identitas? Elemennya hanya ada dua nilai, yaitu 1 dan 0. Jika dia ordo 2, maka elemennya adalah 1, 0, 0, 1. Itu disebut dengan matriks identitas. Dikatakan A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Notasi untuk matriks inverse adalah A pangkat min 1. Jadi ini bacanya adalah A inverse. Sekarang masuk ke inverse matriks yang berodo 2 kali 2. Jika A dengan elemennya adalah A, B, C, D, inverse dari matriks A adalah, nah diubah dulu tandanya. Tandanya tadi adalah A seperti ini ya, diubah dulu A inverse. Sama dengan 1 per determinan A dikalikan. Nah ini bertukar tempat. Yang tadinya A dan D di sini bertukar tempat. D-nya berada di A, A-nya berada di D. Nah bertukar tempat. Sedangkan B dan C diberi tanda negatif. Ini namanya adjoint ya. Tapi ini langsung saya jelaskan, tinggal dibalik aja untuk mempermudah materinya ya. Lanjut sekarang, A inverse sama dengan determinan A, perhatikan sama dengan A dikalikan D dikurangi B kali C, ini yang awal tadi ya, dikalikan dengan matriks adjoint tadi ya, D sama A tadi bertukar tempat, negatif B dan negatif C, yang ini diberi tanda negatif. Cara singkatnya seperti itu. Syaratnya jika dia mempunyai inverse, yaitu determinan A tidak boleh sama dengan 0.
Jadi dia bisa dicari inversnya jika determinannya tidak sama dengan 0 atau dikatakan matriks non singular. Jika nilai determinan A itu sama dengan 0 atau dikatakan matriks singular, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Jadi dilihat dulu nilai determinannya ya. Jika hasil determinannya adalah 0, maka matriks itu tidak memiliki inverse. Sekarang masuk ke contoh. Ini soal yang tadi. Yang pertama tadi kita mencari nilai determinan. Nah, tentukanlah inverse matriks A. Nah, urutnya 2 kali 2. Nah, di sini tadi kan sudah diketahui berapakah nilai determinan matriks A tadi? Adalah negatif 27. Berarti dia memiliki inverse. Tadi dikatakan matriks non singular. Berarti kita bisa mencari nilai inverse-nya. Kita ubah dulu ke simbolnya inverse. A pangkat min 1, ini bacanya inverse ya. Sama dengan 1 per determinan A. Lah, tadi apa caranya? 3 dikalikan negatif 5 dikurangi 2 dikalikan 6. Dikalikan dengan ajoinya. Tadi bagaimana? Ini bertukar tempat. Negatif 5 berada di 3, 3 berada di negatif 5. Ini ya. Kemudian nilai B dan C, 2 dan 6 ini diberi tanda negatif. Lanjut. A inverse sama dengan 1 per negatif 15 dikurangi 27. Ini tetap ya. A inverse sama dengan 1 per negatif 27 dikalikan dengan ajoinya. Min 5, 3, min 2, min 6. Ini seperti ini boleh. Ini sudah ketemu nilai inverse-nya. Dikalikan 1 per 1 juga boleh. Ada 2 pilihan. Bisa bentuk seperti ini. Atau dengan cara yang kedua seperti ini. Nah, ini dikalikan 1 per 1 dengan setiap elemennya. 1 per negatif 27 dikalikan negatif 5, perhatikan positif yaitu 5 per 27. Negatif 1 per 27 dikalikan negatif 2 sama dengan 2 per 27, negatifnya hilang. 1 per 27 dikalikan negatif 6 sama dengan 6 per 27, negatif kali negatif sama dengan positif ya. Terakhir min 1 atau negatif 1 per 27 dikalikan dengan 3 menjadi 1 per 9. Loh, kok bisa disederhanakan? Nah, 3 dengan 27 sama-sama dibagi berapa? Bisa sederhana lah, sama dengan 9. Bentuk seperti ini boleh. Nah, kalau bentuk soal pilihan ganda ya tergantung bentuk hasil pilihan ganda, mau bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Paham sampai di sini mengenai inverse matriks yang berurut 2 kali 2? Oke, terima kasih. Materi kali ini sudah saya sampaikan mengenai determinan matriks dan inverse matriks yang berurut 2 kali 2. Semoga kalian dapat memahami materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.